Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Jono, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Prodi Bimbingan dan Konseling, nomor UKG 2015 00878537, nomor induk mahasiswa PPG 236100219092. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan ujian kinerja praktik layanan responsif model pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT dengan konseli berinisial P pada siswa kelas 12 SOS 1 SMA Negeri 1 Kubu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ferdi, silakan masuk, Fer. Silakan masuk, Fer. Aduh, apa kabarnya, Fer? Alhamdulillah baik, Pak. Silakan duduk, Fer. Silakan duduk tempat kamu yang enak ya. Makasih, Pak. Di sini boleh, Pak? Silakan. Ini kipasnya agak. Gimana kabarnya, Fer? Alhamdulillah, Pak, baik. Tadi perjalanan? Lumayan, Pak, capek. Alamat kamu di mana sih? Saya di olah-olah, Pak. Akses kalau mau menuju ke sekolah itu nyebrang dulu, Pak. Naik klotok. Oh, nyebrang naik klotok? Iya, Pak. Itu berapa lama tuh nyebrang ke? Itu sekitaran 35 menit, Pak. Wah, lama Kadang, sekali. iya, Pak. Kadang pun saya sering telat mengenai itu, Pak. Keterlambatan klotok itu, Pak. Iya. Sambil nunggu di pelabuhannya tuh. Iya. Baik, karena gini, tadi malam kan kalau tidak salah kamu ada WA Bapak, Iya, ya Pak, kan? benar, Pak. Nah, makanya Bapak menyiapkan hari ini waktu karena Ferdi pengen ketemu dengan saya. Kamu sudah sarapan, Per? Oh iya, Pak, sudah, Pak. Tadi saya sama teman-teman di kantin makan gorengan, makan nasi goreng tadi di kantin dan es dan sebagainya, Pak. Sosis juga dan banyak di kantin, Pak. Alhamdulillah, sehingga kita bisa ngobrol lebih santai dan tenang. Iya nggak, Per? Iya, Pak. Tadi pun saya buru-buru makannya, Pak. Makan nasi goreng tadi tuh cepat-cepat karena saya ingin ke ruang Bapak, ingin ngobrol dengan Bapak, makanya saya cepat ke sini, Pak. Kelihatannya permasalahan kamu agak berat nih, Per, sehingga kamu sampai tergesa-gesa datang ke ruangan saya. Iya, benar, Pak. Sebelumnya kamu pernah ke ruangan saya, Per? Untuk panggilan ke ruang BK saya belum pernah, Pak. Tapi kalau dipanggil wali kelas atau guru lain pernah, Pak. Bagus, Per, kalau gitu. Nggak dipanggil, kamu datang sendiri. Artinya kamu sudah mengerti fungsi keberadaan guru BK. Benar nggak, Per? Iya, Pak. Karena saya juga bingung, Pak, mau kemana lagi. Saya pun dapat curhatan dari teman saya, katanya suruh ke ruang BK aja karena di situ tempat kita atau di sana wadahnya kita untuk bercerita masalah kita, curhatan kita, dan isi hati kita, Pak. Tepat sekali, Per. Kamu tidak salah ke ruangan saya. Kamu akan dilayani dengan baik di sini. Terus kamu juga akan dihormati, kamu akan dihargai, karena guru BK bukan menyelesaikan masalah, tetapi mencari solusi. Dan nanti kamu yang akan menentukan mana yang terbaik untuk kamu. Kamu yang memutuskan, bukan Bapak yang memutuskan, ya. Oh iya, Pak. Makanya saya kesini, Pak, karena saya butuh solusi kepada Bapak, karena di SMA Negeri 1 Kubu ini Bapak adalah guru BK kami, jadi kami hanya bisa minta solusinya ke Bapak. Oke. Tepatnya ke guru BK, ya, Pak. Baik, nanti kita coba, ya. Iya, Pak. Kira-kira apa sih kok ingin ketemu dengan saya? Benar ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan, Pak, tapi saya takut, Pak. Kok takut? Kenapa takut?
Ya takut sih Pak, mau takut gimana ya, didengar orang lain atau diceritakan orang lain Pak. Oh, itu. Jadi saya agak Tenang saja. Tenang saja, Per. Sebagai seorang guru BK, Bapak itu punya kode etik. Kode etik itu pertama itu menjaga kerahasiaan. Oh ya. Rahasia. Jadi apapun yang kamu ceritakan, permasalahan kamu tidak akan saya ceritakan dengan siapapun, karena itu adalah sumpah saya. Janji kita. Terus kamu juga dengan sukarela menyampaikan informasinya, datang di sini harus terbuka menyampaikan informasi. Kenapa harus seperti itu? Itu mempermudah kamu agar permasalahan kamu bisa diatasi, kan gitu. Oh begitu ya Pak. Dari penjelasan Bapak saya cukup yakin Pak. Insya Allah saya yakin dengan Bapak dan percaya. Saya pun berpesan kepada Bapak, tolong ya Pak, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Saya mohon sekali Pak. Oh ya, pasti Pak. Kamu harus percaya dengan saya. Siap Pak. Dan saya tidak akan mengecewakan kamu. Biar kalau bahasa itu, biarlah pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut. Kan begitu kan, Pak? Kan? Iya Pak. Ada pernah dengar peribahasa itu kan? Nah, bagaimana kesanmu terhadap ruangan ini, Per? Ruangannya Pak cukup besar Pak. Bisa dikatakan enak dan lebih rapi. Cukup nyaman sih. Rasanya adem di sini Pak. Dibandingkan di kelas dan di ruangan guru Pak. Tapi sejujurnya saya sedikit takut Pak. Jika saya berada di ruangan BK Pak. Kenapa mesti takut? Tidak perlu takut, Per. Emang guru BK galak dan menakutkan? Kan teman-teman kamu sudah banyak kok yang datang ke sini. Iya Pak. Ternyata di sini tidak begitu menakutkan juga Pak ya Pak. Kamu tidak perlu takut dan ragu, Per. Datang saja ke sini kapanpun kamu mau. Kita akan bisa sharing, kamu bisa berkonsultasi dengan saya. Tugas Bapak di sini kan memang memberikan layanan. Tugas Bapak di sini memberikan layanan untuk semua siswa yang menghadapi masalah ataupun sulit dalam mengambil keputusan. Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu, saya cukup lega sih Pak mendengar apa yang Bapak sampaikan, sehingga saya ingin melanjutkan curhatan saya Pak kepada Bapak. Kalau begitu, apa masalah Pergi? Silakan cerita. Jadi gini Pak, untuk mengenai di sekolah nih Pak, saya sering tidak mengerjakan PR, tugas, maupun perintah yang disuruh guru Pak. Sehingga saya lalai Pak terhadap pekerjaan itu Pak. Saya pun cukup bingung mengenai pembahasan yang dibahas guru. Bukan bingung dalam arti penjelasan dari guru, tapi saya yang kurang memahami Pak. Oh begitu. Ya saya agak kurang memperhatikan apa yang disampaikan guru. Jadi saya sangat bingung sekali Pak. Jadi kamu tadi itu sering tidak masuk? Ya Pak. Sering telat? Ya. Tugas guru juga nggak dikerjakan? Benar Pak. Terus kalau guru menerangkan di depan kelas, saya bingung? Ya bingung, nggak tahu kurang apa yang paham. harus dilakukan gitu ya? Iya Pak. Nah, terus masalahnya apa? Bisa seperti itu? Ya pertama masalah faktor keluarga Pak di rumah Pak. Saya kalau di rumah Pak, keluarga saya pada sibuk sendiri Pak. Masing-masing, jadi saya pun merasa tidak dianggap Pak. Di rumah mama, bapak, kakak pada sibuk masing-masing Pak. Oh gitu? Iya Pak. Saya pun bingung, saya mau gimana atau mau ngapain, saya juga bingung. Jadi saya biasanya diam di kamar Pak, menyendiri. Wah, laki-laki ya, menyendiri di kamar ya. Jadi gini Pak, Bapak memahami apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Kalau nggak salah saya, kamu itu anak yang cerdas loh. Kamu pernah dapat ranking kan? Pernah nggak? Kenapa? Pernah ya. Ranking berapa? Waktu itu ranking 3. Oh ranking 3, oh, bagus itu Pak.
Dan aktif juga katanya Ya Pak. di organisasi sekolah. Saya pun waktu tahun 2022 pernah jadi OSIS Pak. Oh, pernah jadi OSIS. Iya, Pak. Sebagai apa? Sebagai ketua OSIS Pak. Ketua OSIS. Masya Allah, hebat kamu, Ber. Itu pun dari belajarnya OSIS pun saya belajar Pak. Untuk itu organisasi, kita belajar dari organisasi supaya kita bisa pandai berbicara, mandiri, serta bisa berani ngomong depan orang ramai. Bisa mengajarkan kita itulah berani dan terampil Pak kalau organisasi. Sekarang itu kok yang tadinya bagus-bagus itu kok tiba-tiba down dan masuk ke kamar sendiri menyendiri. Apa masalahnya? Itu Pak. Sebelumnya saya sedih Pak. Orang tua saya itu kurang memperhatikan saya Pak. Orang tua kurang memperhatikan? Iya Pak. Pada sibuk sendiri Pak. Sehingga saya itu merasa diacuhkan Pak di rumah Pak. Kenapa? Orang tuanya kerja apa? Ya lembur Pak, kadang nggak ingat waktu, bahkan seminggu sekali baru pulang Pak. Bahkan kalau udah pulang pun tidak heran ke saya, tidak sempat ngobrol dengan saya. Dia bahkan sibuk dengan pekerjaannya Pak. Iya, Bahkan iya. setelah itu pun makanya saya sering ngumpul Pak, larut malam, ngikut teman, main game. Itu pelarian itu maksudnya? Iya Pak, soalnya saya pun bingung mau kemana lagi. Saya pun sekian lama bosan di kamar Pak, saya langsung lah pergi keluar ke kafe, ngumpul sama teman sampai malam Pak, ngembul, main game. Oke. Kamu tenang saat dulu, kamu tenang dulu Ferdi, kamu minum dulu deh. Ya, Pak. Ini tisu ada, kamu dulu. Minum dulu ya Pak. Tenang dulu, jangan itu. Tenang, supaya kamu lega. Saya pun bingung Pak, gimana jalan keluarnya Pak. Saya pun nggak mau nggak tahu lagi caranya, mau bercerita ke siapa, mau curhat dengan siapa. Makanya saya tadi malam ada WA Bapak. Ya itu, saya kaget. Berarti ada WA saya, ini pasti ada sesuatu yang... Dan jarang sekali loh ya, siswa yang WA saya, karena ada sesuatu kebiasaannya saya manggil. Atau ada rekomendasi dari wali kelas. Nah, ini kan berarti kan ada sesuatu yang paling penting. Nah, setelah kamu tadi bercerita, barulah paham, Bapak mengerti. Jadi Bapak merasakan apa yang kamu rasakan. Bapak prihatin dengan kondisi kamu seperti ini. Tadinya kamu anak yang ceria, kan, anak yang sukses, maksudnya itu dapat ranking, terus pernah jadi ketua OSIS lagi. Nah, kok tiba-tiba kamu kelas berapa sih? Lupa saya nanya kamu. Sekarang kelas 12 Pak. Nah, kelas 12 lagi. Ntar lagi mau ujian loh. Ya itulah Pak, saya pun bingung makanya Pak. Katanya ini ntar lagi mau ulangan. Ya guru-guru pun udah pada ngasih kisi-kisi untuk pembelajarannya, untuk soal ulangannya. Saya belum belajar Pak. Ya, saya dengar tuh guru pada sibuk, panitia-panitianya juga buat soal. Terus bagaimana kalau seandainya besok mau ulangan, kamu masih kondisi seperti ini? Apa yang mau kamu lakukan? Tapi kalau saya perhatikan tadi kan kamu sudah sedikit menyadari gitu ya. Iya Pak. Tadi saya dengar tuh ada nongkrong-nongkrong di kafe segala macam. Ya, benar Pak. Kenapa kamu lakukan itu? Itu sebagai luapan hati saya Pak, karena di rumah bosan Pak. Saya merasa tidak dianggap sama keluarga di rumah karena pada sibuk sendiri. Jadi saya nongkrong sama teman sampai larut malam Pak. Bahkan pernah tidak pulang rumah Pak. Wah, ini orang tua kamu nggak cari? Enggak Pak, justru itu. Saya pulang pun tidak dianggap, makanya saya tidak pulang Pak. Kamu anak yang keberapa sih? Saya anak ke-9. Wah, paling 9 bungsu. orang, berarti anak bungsu? Iya Pak, anak ke-9 dari 9 saudara Pak. Anak yang
Berarti anak terakhir ya? Iya, Pak. Maksudnya mungkin bisa aja deh nanti, tapi udah ada adik kamu kan? Udah nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kamu anak yang bungsu. Pantasan kamu perlu mendapatkan perhatian. Kakak-kakak kamu, abang-abang kamu tuh kok juga sibuk ya? Beliau udah pada nikah semua Pak, udah ya berkeluarga masing-masing. Ada tempatnya, udah pisah rumah lah Pak, jauh maksudnya. Dari rumah saya, rumah orang tua. Jadi kamu di rumah ini tinggal kamu sama orang tuamu? Iya. Lengkap masih keluarganya? Masih lengkap? Masih lengkap? Alhamdulillah untuk keluarga sih lengkap Pak. Cuman itulah. Sekarang kamu besok sudah mau ulangan, ntar lagi juga mau ujian. Sedangkan kondisi kamu seperti ini, wali kelas, terus apa yang mau kamu lakukan? Saya pun cukup bingung nih Pak. Mau belajar, tapi saya bingung mau belajar dengan siapa Pak. Tidak dapat bimbingan dari orang tua. Saya cukup sedih Pak. Itu kamu tisu dilap dulu air matanya. Saya mengerti dan memahami apa yang dengan kondisi kamu sekarang itu. Tidak Pak, mengenai tugas guru saya tidak pernah ngerjain Pak. Karena saya bingung dan tidak paham juga Pak. Karena di rumah pun saya tidak dapat bimbingan dari orang tua. Belajar pun tidak sempat karena tidak ada bimbingan dari orang tua Pak. Ini sesuatu yang saya prihatin mendengar kamu seperti ini. Ini sesuatu yang kurang baik. Apalagi besok kan mau ujian, ya kan? Sebelum ujian kan ulangan. Dan kalau ini diteruskan, bisa-bisa kamu nilainya rendah, ya kan? Dan nanti nilainya pun kurang bagus. Jadi gimana? Apa yang mau kamu lakukan? Iya Pak, ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik untuk saya Pak. Bisa-bisanya saya tidak bisa lulus nih Pak. Kalaupun lulus Pak, mungkin nilai saya jelek Pak. Saya sangat sedih kalau dengar gini Pak. Prihatin pada diri saya sendiri Pak. Saya pengen ada perubahan Pak terhadap diri saya, supaya lebih baik untuk kedepannya, supaya lebih ceria lagi, kembali ceria seperti mulanya Pak. Jadi saya minta tolong kepada Bapak, berikan pendapat serta arahan untuk saya Pak, agar kedepannya lebih baik Pak. Ferdi sudah mengerti dan paham dengan kondisi Ferdi sekarang ini kan? Ya Pak. Nah, itu berarti secara nggak langsung Tuhan itu menolong Ferdi loh, dengan menegur Ferdi dan terlintas, karena Ferdi kan kemarin anak yang baik, ya kan, anak yang punya prestasi. Kok tiba-tiba anjlok sekarang lari kemana? Dan hal seperti ini yang perlu kita diskusikan, Fer. Ya Pak. Nah, sekarang kamu mau berubah apa tidak? Itu kuncinya. Ya saya pengen berubah lah Pak, mestinya untuk kedepannya saya agar baik. Karena saya juga punya cita-cita Pak. Pingin punya impian juga Pak. Iya. Yang harus saya capai. Terus bagaimana? Kalau saya boleh tahu, bagaimana cara Ferdi mau merubah ini? Iya Pak, saya ingin merubahnya. Tapi apakah bisa Pak merubahnya? Bukan semua orang sudah tidak suka lagi dengan saya Pak. Bahkan guru, orang tua pun tidak suka dengan saya Pak. Melihat saya seperti gini Pak. Oh gitu? Ya Pak. Orang tua kamu juga nggak suka? Ya Pak. Guru-guru juga sama? Ya Pak. Dari mana kamu tahu, Fer? Tidak sih Pak. Itu hanya perasaan saya saja. Ferdi, boleh nggak saya berikan sedikit pandangan saya terhadap kamu? Boleh Pak. Sejujurnya saya juga bingung harus bagaimana Mbak. Ini loh Fer, bisa saja apa yang kamu pikirkan itu hanya sebatas asumsi, kan?
kecuali mereka sudah terus terang mengatakan nggak suka sama kamu, ya kan? Orang tua kamu juga kan tidak kan? Belum ada kata-kata itu yang muncul kan? Belum ada sih, Pak. Nah, jadi apa yang kamu pikirkan itu belum tentu yang terjadi. Bisa saja yang kamu pikirkan A, mungkin saja bisa jadi B. Apalagi guru-guru ya. Guru-guru itu manggil kamu, itu bukan dalam rangka dia nggak suka sama kamu. Ya, Pak. Nah, itu dia mewarning kamu agar tadinya Ferdi ini bagus loh, kok jadi begini. Dia ingin mengembalikan secepatnya. Nah, dan agar Ferdi kembali normal. Maksudnya normal di sini kembali seperti semula gitu, Pak. Apalagi orang tua Ferdi. Kan nggak mana ada orang tua nggak suka sama anaknya. Ya, Pak. Nah, memang Ferdi selama ini telah melakukan kesalahan besar gitu. Ya, ada sih, Pak. Yang dari awal saya cerita pernah tidak pulang rumah, ngumpul sampai larut malam, diajak ngumpul kemana-mana tanpa izin orang tua, Pak. Ya, oh itu. Iya, Pak. Tapi kan itu kan menurut hemat saya bukan sesuatu yang, menurut hemat saya loh ya, Iya, Pak. bukan sesuatu yang fatal lah. Apalagi kamu anak yang terakhir, saya yakin dan percaya orang tua kamu kasih sayang sama kamu. Makanya dia kerja sampai pulangnya sampai seminggu sekali dan cari uang untuk kamu. Sekarang mau nggak kamu merubah pikiran kamu dari yang tadinya kamu beranggapan jelek-jelek terhadap kamu ini, baik guru, orang tua, segala macam, mau nggak kamu merubahnya? Ya, Pak, mau sangat, Pak. Saya sangat mau. Saya juga bingung, terus saya harus berbuat apa untuk mengatas ini, Pak, masalah ini. Saya pengen minta solusinya kepada Bapak. Oke, nanti kita carikan solusi yang terbaik untuk kamu. Yang jelas, dari hati kamu yang paling dalam, kamu sudah ingin merubah. Itu kata kunci. Ya, Pak. Kalau Bapak berikan solusi segala macam, tapi di hati kamu tidak mau, susah juga. Yang penting harus dari kamu dulu, Ya, Pak. merubahnya. Ya, mau, Pak. Saya berjanji akan merubah semuanya, Pak. Saya akan belajar dengan rajin dan saya tidak akan main game online lagi, Pak. Sampai larut malam sama teman-teman saya, Pak. Bagus. Itu sebuah komitmen. Ya, Pak. Artinya sudah ada tanda kebaikan bahwa kamu ingin berubah. Kalau kamu berkomitmen seperti itu, saya yakin terjadi perubahan. Nah, terus langkah-langkah kamu untuk merubahnya apa? Nah, pertama, apa ya dulu yang harus kamu lakukan? Ya, Pak. Saya akan berubah, Pak. Saya berjanji tidak akan ngumpul ataupun nongkrong larut malam main game online sama teman-teman saya, Pak. Saya akan merubah semuanya. Saya pun berjanji, Pak, akan selalu mengerjakan PR, tugas dari guru, serta semangat lagi untuk sekolah, Pak. Saya yakin saya bisa, Pak. Saya bisa untuk melewati semuanya, serta saya harus semangat lagi, Pak, untuk kedepannya agar lebih baik dan kembali seperti semulanya, Pak. Good, bagus. Kamu sudah bisa merancang itu kan? Karena penyebabnya itu tadi itu, ya kan? Kamu suka main game, ya? Ya, Suka ngumpul-ngumpul sama teman, Ya, sampai larut malam nongkrong di kafe dan segala macam. Tugas nggak dikerjakan, ya kan? Karena alasan kamu tadi itu karena kamu bosan, boring, atau kan nggak diperhatikan orang tua. Padahal belum tentu seperti itu, kan? Saja sebenarnya kamu bisa melakukan hal-hal yang positif di rumah. Saja kamu ke masjid, misalkan. Boleh nggak ngumpul dengan teman di kampung? boleh, Pak. Boleh kan? Nggak ada masalah. Tetapi ada waktunya. Ya, Nah, misalnya setelah tugas selesai, kita baru turun, atau turunnya pun mungkin malam Sabtu atau malam Minggu, ya kan itu lagi pre itu kita nggak sekolah kan, Sabtu Minggu kita nggak sekolah kan, ya, Pak. kita sekolah sampai hari Jumat, ya. Senin sampai Jumat. Nah, itu kan itu menandakan kamu sudah mulai mengubah. Dan saya yakin dan percaya Ferdi bisa melakukan itu, karena Ferdi rekam jejaknya bagus, Ya, Pak. nah, rekam jejak Ferdi bagus, pernah ranking 3 kelas, pernah jadi ketua OSIS. Ini kan rekam jejak yang nggak bisa hilang nih, Fer. Rekam jejak ini akan membawa kamu ke kesuksesan.
Hanya karena faktor ada tadi itu. Dan saya yakin itu wajar. Manusia pasti mengalami up and down. Sebentar naik, sebentar turun. Nah, itu hal yang wajar. Baik Pak. Sepulangnya saya di sini Pak, saya akan menemui orang tua saya Pak. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang tua, serta nanti saya berusaha untuk menemui juga wali kelas atas kesalahan saya yang tidak pernah mengerjakan PR Pak. Bahkan tugas dari guru-guru mapel, saya akan menemui dan meminta maaf serta meminta tambahan nilai atau tugas supaya saya mendapatkan nilai lagi Pak. Bagus. Ya Pak. Bagus sekali. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas pengarahan Bapak, atas bimbingan Bapak, serta semangat Bapak untuk saya, solusi Bapak untuk saya, serta semuanya untuk saya. Saya sangat terima kasih kepada Bapak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Per. Saya menyambut baik komitmen kamu. Itu menandakan bahwa kamu ingin berubah. Ya Pak. Mendatangi orang tua itu adalah langkah positif. Supaya kita harus mendapatkan restu orang tua. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik. Saya yakin kalau kamu nanti datang ke orang tua kamu, pasti orang tua kamu akan menyambut dengan senang hati. Ini anak saya yang hilang sudah kembali. Kan gitu kan? Nah, itu kan. Terus yang kedua, kamu ingin ke wali kelas. Nah, itu saya yakin juga wali kelas kamu akan menyambut kamu dengan baik. Karena wali kelas kamu itu mungkin beranggapan Ferdi yang lama sudah hilang, sekarang Ferdi yang baru. Ternyata Ferdi yang lama kembali lagi. Nah, ini kan angka positif. Nah, apalagi guru-guru. Nah, saya sarankan ke kamu, nanti kalau ada guru yang meragukan itu, nanti saya akan mendatangi gurunya, bukan mendatangi, maksudnya menginformasikan ke gurunya bahwa setiap manusia itu akan mengalami hal-hal yang kurang baik, down dan segala macam. Dan terimalah siswa kita yang sudah ingin memperbaikinya. Kita harus berbangga hati, ya kan, agar kalau ada siswa kita yang ingin berubah. Karena setiap manusia pasti mengalami hal-hal seperti itu, ya Per ya. Itu sudah menjadi tugas saya, Per. Jadi siapapun yang datang ke sini, saya akan memberikan pendampingan. Jadi saya nggak nasihatin kamu. Kalau saya nasihatin kamu, nanti kamu malah menolak gitu kan? Sedikit-sedikit masa menolak nasihati. Saya tidak, saya mendampingi. Kamu maunya kemana? Keputusannya apa kan gitu? Nah, ternyata hari ini keputusan kamu sudah bagus, kamu punya komitmen yang tinggi. Saya merasa lega dan bangga. Siswa saya yang namanya Ferdi ingin berubah, ingin kembali ke selera asal, gitu ya. Saya sangat lega sekali Pak, bisa mengungkapkan perasaan saya nih Pak, yang sudah lama saya pendam, sudah lama saya rasakan selama ini Pak, dan bisa membuat saya berpikir untuk merubahnya dengan saya datangnya di sini Pak. Terima kasih ya Pak atas semuanya, dan tidak terasa saya sudah lama di sini dan sangat singkat sekali di sini. Pengen rasanya berlama-lama. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kalau berlama-lama, kasihan kamu kan perlu juga belajar, ya kan. Bapak juga ada siswa yang lain yang ingin diselesaikan. Tapi yang jelas kata kuncinya kita udah dapat hari ini. Kamu nggak usah malu datang ke sini. Kapan saja saya terbuka untuk kamu, ya. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan dulu ya. Kita simpulkan apa yang setelah kita sepakati bersama. Tadi kamu ingin merubah apa yang telah kamu lakukan. Kamu ingin rajin belajar. Ya kan, kamu ingin ketemu dengan orang tua kamu, dengan wali kelas, dengan guru. Dan kamu tetap semangat dalam belajar dan tidak lagi nongkrong-nongkrong kan, nongkrong di kafe dan teman-teman. Kalaupun nongkrong malam Minggu, malam Sabtu dan malam Minggu, itu nggak masalah. Saya yakin kamu bisa
Yakin saya kamu bisa. Ya, Pak. Karena kamu anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang memiliki komitmen. Ya, Pak. Oh iya Pak, benar Pak. Saya terima kasih Pak atas semuanya yang Bapak berikan kepada saya. Saya merasa lega sekarang Pak, dan merasa nyaman atas curhatan saya kepada Bapak, serta arahan Bapak untuk saya, ilmu Bapak untuk saya, untuk kedepannya, untuk merubahnya. Saya sangat lega dan nyaman. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan saya izin pamit Pak, masuk ke kelas. Ya Pak. Terima kasih Per. Selamat, sukses selalu ya Per ya. Ya Pak. Saya tunggu info berikutnya Per. Apakah benar-benar komitmen kamu ini terwujud? Nah, saya berharap Amin. bisa terwujud ya. Amin, amin. Saya doakan kamu sukses. Ya. Salam kepada orang tua kamu, Ya Pak. terhadap guru-gurumu dan wali kelas kamu ya. Ya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Selamat Sama. siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup pintunya lagi Per ya. Ya Pak.